Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktik ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Selamat pagi Pak, boleh saya masuk? Oh, selamat pagi Amran. Silakan masuk. Ayo duduk. Ada apa Amran? Sepertinya ada yang mau Amran ceritakan. Iya Pak, saya mau curhat sama Bapak. Akhir-akhir ini teman-teman sekelas saya sepertinya tidak suka dengan saya. Mereka pada menjauh dan tidak mau berteman dengan saya lagi Pak. Mengapa kamu bisa menilai seperti itu? Iya Pak, mungkin karena saya tidak mau bekerja sama dengan mereka sewaktu mengerjakan tugas Pak, karena mereka ingin saya bekerja sama mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Terus? Jadi Pak, masalahnya saya tidak cocok dengan mereka Pak. Saya lebih suka kalau belajarnya sendiri-sendiri Pak, supaya nilai saya bagus. Oh, lalu apa yang Amran harapkan dari percakapan kita ini? Saya ingin Pak, teman-teman mau berteman dengan saya Pak. Terus kira-kira ada lagi? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka Pak, kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal. Tapi setiap kerja kelompok saya selalu kerjanya sendiri, sementara anggota yang lain hanya ngobrol main HP. Jadi saya memutuskan mending kerja sendiri, tidak ikut kerja kelompok Pak. Menurut Amran selama ini apa yang sudah Amran lakukan supaya Amran itu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok, saya suka mengajak teman-teman untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman tidak bisa mengerjakan tugas-tugas, saya menjelaskan kepada mereka Pak. Berarti Bapak coba simpulkan kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok, karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakannya sendiri, begitu ya? Betul Pak. Setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti hanya saya yang mengerjakannya Pak. Oke, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Kira-kira ada lagi nggak yang lain? Sepertinya tidak ada lagi Pak. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaannya sangat kuat. Mereka saya mampu ya Pak ya. Cuma saya aja yang mungkin merasa terbebani oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka itu menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Apa ya Pak ya? Saya bingung Pak. Harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Jadi begini, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, kira-kira hal mana yang menjadi prioritas pertama kamu? Pertama, saya ingin minta maaf kepada mereka karena sikap saya. Yang berikutnya Pak, saya ingin mencoba untuk memahami teman-teman karena ketidakmampuan mereka. Berikutnya, saya bangga bahwa teman-teman bisa mempercayai saya dan mau ikut bekerjasama dan saya tidak mau menyendiri lagi Pak. Keren, Bapak bangga sama Amran. Nah, ini yang Bapak suka. Bisa jelaskan lagi nggak ke Bapak lebih jauh, kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan? Gimana ya Pak ya, saya berencana untuk membuat kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing teman-teman jika ada teman-teman yang tidak mengerti Pak. Kemudian saya akan membuat kelompok belajar tersebut dan membimbing mereka Pak. Nah, ini yang Bapak suka dari Amran. Bisa lebih dalam lagi cerita ke Bapak, kira-kira apa yang mau Amran lakukan lagi? Berikutnya Pak, sepertinya saya akan membuat jadwal. Nah, kemudian saya akan menentukan hari apa dan siapa-siapa saja teman-teman yang akan ikut bergabung dalam kegiatan itu Pak. Oke, baik. Nah, dari obrolan kita kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang ingin kamu lakukan berikutnya?
ya Pak, saya akan bergabung dengan teman-teman kalau ada kerja kelompok dan bekerja bersama-sama. Kemudian saya akan mencoba menjadi tutor teman sebaya Pak bagi teman-teman nantinya. Wah, Bapak suka dengan ide kamu. Dalam diskusi ini, kamu sudah membuat jalan keluarnya ya terhadap masalah kamu sendiri. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Setelah saya berdiskusi dengan Bapak hari ini, saya akan menemui teman-teman Pak. Kemudian saya akan menceritakan kepada teman-teman kegiatan dan rencana ini Pak. Kira-kira siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Sepertinya saya akan meminta Roni dan Rini Pak. Saya meminta mereka dan teman-teman lain untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya Pak. Wah, ini baru anak hebat. Kamu pasti bisa. Tetap semangat ya, Nak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya segera Pak ini mau menjumpai teman-teman dulu ya Pak ya. Oke, sama-sama. Selamat pagi Amran. Oke, silahkan tanggapannya Bu Rahmianti. Oke, terima kasih Pak Tunggu. Amran, luar biasa sekali ya Pak, tadi dialognya itu sangat sangat interaktif dialognya Pak. Jadi di sini tadi saya mengamati tadi alur itu sudah jelas sekali Pak, dari segi tujuan itu tadi tujuan sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Koci sebenarnya ya, tapi lebih dalam oleh coach tadi gitu. Jadi tadi Pak Tumbur jadi mampu menggali tujuan yang ingin disampaikan oleh Koci itu, sehingga Koci dan menentukan tujuan apa tujuannya untuk tujuannya melakukan coaching itu. Jadi tadi terlihat dari dialognya apa yang diharapkan dengan ini. Nah, lalu Koci tadi menjawab, saya ingin teman-teman mau berteman dengan saya dan mau bekerja sama dalam belajar. Nah, lalu di bagian identifikasi masalah di sini pertanyaan yang mengarah kepada identifikasi potensi Koci, yaitu dengan memberikan pertanyaan, selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri. Tadi si coach sudah berusaha untuk mengidentifikasi itu apa yang menjadi penyebab dari si Koci ini gitu. Nah, lalu di rencana juga sudah mampu menggali rencana aksi Koci dengan bertanya apa yang akan Koci lakukan untuk mencapai tujuannya. Nah, lalu si Koci itu tadi menjawab meminta maaf, lalu membuat kelompok belajar, terus juga membuat jadwal belajar kelompok dan menjadi tutor sebaya. Nah, untuk memunculkan rasa tanggung jawab Koci sudah mampu bertanya ya. Seperti ini pertanyaannya, komitmen apa yang akan kamu jalankan dalam rencana ini? Ya. Lalu si Kocinya dia akan melibatkan teman-temannya untuk mengingatkan dan membantu menjalankan komitmennya. Nah, mungkin itu ya Pak dari hasil amatan saya. Secara keseluruhan saya merasa ini sudah sangat tepat Pak. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Rahmianti. Sama-sama. Ini mau saya tanya dulu kepada Amran. Gimana perasaannya Amran setelah di coaching oleh saya? Halo? Oke, maaf Pak ya. Saya merasa senang karena tadi ketika Pak Tumbur sebagai coach, Pak Tumbur menyampaikan tujuan menggali atas tujuan saya melakukan coaching tadi. Kemudian Pak Tumbur bertanya apa yang harus kamu lakukan berikutnya dan sebagainya. Ini menggali saya, memberdayakan saya untuk mencari solusi sendiri dari apa yang saya anggap menjadi solusi. Jadi memberdayakan saya untuk mencari solusi sendiri. Kemudian membuat saya untuk bertanggung jawab. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan ya, di mana saya ditanya tentang komitmen saya ke depannya seperti apa. Jadi tadi saya menjawab bagaimana saya akan membuat teman sebaya dan sebagainya. Jadi sangat luar biasa, Bapak Tumbur mampu menggali potensi saya untuk mencari solusi saya sendiri. Sangat luar biasa Pak Tumbur.
Oke, baik. Terima kasih Amran atas pendapatnya terhadap coaching yang kita lakukan.